Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Korupsi Anti Korupsi Bapak DRS Yosrizal MSI serta teman-teman sekalian. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kegiatan Kerjasama dan Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi. Baiklah, izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Kurata Ayuni, Adam Bobi Siahan, Arifo Ajifantara, Nisa Ulhusna, dan Lisa Kusuma Wardani. Baiklah, di sini saya akan mulai menjelaskan mengenai kegiatan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Yang A, gerakan atau kegiatan organisasi internasional. Ada yang pertama yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations atau PBB. Setiap 5 tahun, secara regular Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations menyelenggarakan kongres tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap penjahat atau sering disebut United Nations Congress on Prevention on Crime and Treatment of Offenders. Ya, dalam resolusi ini, Majelis Umum PBB menegaskan perlunya pengembangan strategi global melawan korupsi, mengundang negara-negara anggota PBB, pendekatan multidisiplin, mengembangkan cara atau praktek pencegahan, memberikan contoh pencegahan korupsi yang efektif, dan merekomendasikan baik untuk pemerintah, aparat penegak hukum, parlemen, dan lain-lain. Adapun cara-cara yang efektif untuk meningkatkan resiko korupsi atau meningkatkan kemudahan menangkap seseorang yang melakukan korupsi, semuanya harus disertai dengan 1. Kemauan politik yang kuat dari pemerintah, 2. Adanya keseimbangan kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang ketiga pemberdayaan masyarakat sipil, dan yang terakhir adanya media yang bebas dan independen yang dapat memberikan akses informasi pada publik. Dalam Global Program Against Corruption dijelaskan bahwa korupsi dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai tingkatan. Sebagai contoh, korupsi dapat dibedakan menjadi petty corruption, survival corruption, dan grand corruption. Bank Dunia atau World Bank. Setelah tahun 1997, tingkat korupsi menjadi salah satu pertimbangan dari Bank Dunia. Baik World Bank maupun IMF memberikan pinjaman bagi negara-negara berkembang. Bank Dunia melakukan pendekatan untuk melaksanakan program anti korupsi yang dibedakan menjadi 2 pendekatan, yakni pendekatan dari bawah atau bottom up dan pendekatan dari atas atau top down. Pendekatan dari bawah berangkat dari 5 asumsi, yakni 1. Semakin luas pemahaman atau pandangan mengenai permasalahan yang ada, semakin mudah untuk meningkatkan kesadaran untuk memberantas korupsi. Yang kedua, network atau jejaring yang baik yang dibuat oleh World Bank akan lebih membantu pemerintah dan masyarakat sipil. Yang ketiga, perlu penyediaan data mengenai efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintah melalui corruption diagnostic. Yang keempat, pelatihan-pelatihan yang diberikan yang diambil dari toolbox yang disediakan oleh World Bank dapat membantu mempercepat pemberantasan korupsi. Yang kelima, rencana aksi pendahuluan yang dipilih atau dikonstruksi sendiri oleh negara peserta diharapkan akan memiliki trickle down effect dalam arti masyarakat mengetahui pentingnya pemberantasan korupsi. World Bank merekomendasikan 3 komponen penting dalam strategi pemberantasan korupsi. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Membangun birokrasi yang berdasarkan ketentuan hukum dengan struktur penggajian yang menghargai para pegawai negeri atas kejujurannya. Yang kedua, menutup kemungkinan bagi para pegawai untuk melakukan tindakan-tindakan koruptif dengan mengurangi otoritas penuh mereka, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pengelolaan keuangan. Yang ketiga, menegakkan akuntabilitas para pegawai pemerintah dengan memperkuat monitoring dan mekanisme hukuman. Lembaga-lembaga publik hendaknya juga memberdayakan fungsi kontrol dan pengawasan publik. OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Setelah ditemuinya kegagalan dalam konvensi PBB pada sekitar tahun 1970-an, OECD didukung oleh PBB mengambil langkah baru untuk memerangi korupsi di tingkat internasional. Masyarakat Uni Eropa. Di negara-negara Uni Eropa, gerakan pemberantasan korupsi secara internasional dimulai pada sekitar tahun 1996. Tahun 1997, the Council of Europa Program Against Corruption menerima kesepakatan politik untuk memberantas korupsi dengan menjadikan isu ini sebagai agenda prioritas. Pemberantasan ini dilakukan dengan pendekatan serta pengertian bahwa karena korupsi mempunyai banyak wajah dan merupakan masalah yang kompleks dan rumit, maka pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multidisiplin. Monitoring yang efektif dilakukan dengan kesungguhan yang komprehensif, serta diperlukan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum. 5. G20 Anti-Corruption Working Group. G20 terbentuk pada G20 Toronto Summit pada Juni 2010 sebagai bentuk komitmen negara-negara anggota G20 untuk mempromosikan nilai-nilai anti korupsi ke dalam instrumen nasional maupun internasional. ACYWG berperan penting
penting dalam merumuskan rekomendasi yang komprehensif, guna mendorong upaya negara anggota G20 berkontribusi nyata terhadap pemberantasan korupsi. Melalui G20 High Level Principles, Forum G20 menyepakati prinsip-prinsip anti korupsi pada isu spesifik seperti strategi nasional anti korupsi, konflik kepentingan, transparansi, beneficial ownership, manajemen BUMN, integritas sektor swasta, perlindungan whistleblower, peningkatan integritas sektor publik melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, dan berbagai isu lainnya. Pada tahun 2020, untuk memperingati 10 tahun G20, ACWG telah terselenggara pertemuan tingkat menteri yang menyepakati deklarasi tingkat menteri negara-negara G20. Deklarasi ini memuat komitmen negara-negara G20 pada bidang anti korupsi sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai pada G20 ACWG, serta perumusan fokus dan area kerja G20. B. Gerakan atau kegiatan lembaga swadaya internasional atau internasional. 1. Transparency International atau TI. Transparency International atau TI adalah sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang berkantor pusat di Berlin, Jerman, yang memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik tingkat internasional. 2. Integrity Action atau TIRI. Integrity Action atau pada waktu yang lalu dikenal dengan TIRI atau Making Integrity Work adalah sebuah organisasi independen internasional non-pemerintah yang memiliki head office di London, UK, dan memiliki kantor perwakilan di beberapa negara. Instrumen internasional pencegahan korupsi. Yang pertama ada United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC. UNCAC merupakan salah satu instrumen internasional yang sangat penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. UNCAC ini telah ditandatangani oleh 140 negara dan diratifikasi oleh 183 negara termasuk Indonesia dalam undang-undang anti korupsinya. Konvensi UNCAC sendiri pada tahun 2003 dibentuk dan dilatar belakangi oleh keprihatinan atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan, serta mengacaukan pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum, juga atas hubungan antara korupsi dan bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi, termasuk pencucian uang. Berikut beberapa hal atau materi penting yang diatur dalam konvensi. Yang pertama adalah masalah pencegahan. Bab yang terpenting dalam konvensi didedikasikan untuk pencegahan korupsi dengan mempertimbangkan sektor publik maupun sektor privat atau swasta. Salah satunya dengan mengembangkan model kebijakan preventif atau pencegahan seperti yang pertama pembentukan badan anti korupsi, yang kedua peningkatan transparansi dalam pembiayaan kampanye untuk pemilu dan partai politik. Yang ketiga ada promosi terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Yang keempat, rekrutmen atau penerimaan pelayanan publik dalam hal pegawai negeri dilakukan berdasarkan pada prestasi. Yang kelima, adanya kode etik yang ditujukan bagi pelayan publik atau pegawai negeri dan mereka harus tunduk pada kode etik tersebut. Yang kedua adalah kriminalisasi. Hal penting lain yang diatur dalam konvensi adalah mengenai kewajiban negara untuk mengkriminalisasi berbagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, termasuk mengembangkan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan hukuman atau pidana untuk berbagai tindak pidana korupsi. Yang ketiga adalah kerjasama internasional. Kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi adalah salah satu hal yang diatur dalam konvensi. Negara-negara yang menandatangani konvensi bersepakat untuk bekerjasama dalam setiap langkah pemberantasan korupsi, termasuk pencegahan, investigasi, dan melakukan penuntutan terhadap pelaku korupsi. D. Pengembalian aset hasil korupsi. Salah satu prinsip dasar dalam konvensi adalah kerjasama dalam pengembalian aset-aset hasil korupsi, terutama yang dilarikan dan disimpan di negara lain. 2. Convention on Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transaction adalah sebuah konvensi internasional yang dipelopori oleh OECD. Konvensi anti-suap ini menetapkan standar-standar hukum yang mengikat negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap dalam transaksi bisnis internasional. D. Pencegahan korupsi, belajar dari negara lain. India adalah salah satu negara demokratis yang dapat dianggap cukup sukses untuk memerangi korupsi. Meskipun korupsi masih cukup banyak ditemui, dari daftar peringkat negara-negara yang disurvei oleh Transparency International, India menempati ranking lebih baik daripada Indonesia. Krishna Katumala dalam konteks India memaparkan beberapa hal yang menurutnya penting untuk dianalisis yang menyebabkan korupsi sulit untuk diberantas, yaitu
Yang pertama, ada dua alasan mengapa seseorang melakukan korupsi. Alasan tersebut adalah kebutuhan dan keserakahan. Yang kedua yaitu materi hukum, peraturan perundang-undangan, regulasi atau kebijakan negara cenderung berpotensi koruptif, sering tidak dijalankan atau dijalankan dengan tebang pilih. Yang ketiga yaitu minimnya role models atau pemimpin yang dapat dijadikan panutan dan kurangnya political will dari pemerintah untuk memerangi korupsi. Yang keempat yaitu kurangnya langkah-langkah konkret pemberantasan korupsi. Yang kelima, lambatnya mekanisme investigasi dan pemeriksaan pengadilan, sehingga diperlukan lembaga netral yang independen untuk memberantas korupsi. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu salah satu unsur yang krusial dalam pemberantasan korupsi adalah perilaku sosial yang toleran terhadap korupsi. Terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah Indonesia merupakan surga bagi para koruptor, karena koruptor, apalagi yang mempunyai hubungan dengan kekuasaan dan konglomerat, saat diproses terkesan formalitas, sekedar memenuhi tuntutan rakyat, sekalipun ada yang lolos ke pengadilan dan dijatuhi pidana, mereka hanyalah koruptor kelas teri. Sedangkan koruptor kelas kakap banyak divonis bebas atau bahkan sudah melarikan diri terlebih dahulu ke luar negeri. Korupsi merupakan permasalahan universal yang dihadapi oleh seluruh negara dan masalah pelik yang sulit untuk diberantas. Hal ini tidak lain karena masalah korupsi bukan hanya berkaitan dengan permasalahan ekonomi semata, melainkan juga terkait dengan permasalahan politik, kekuasaan, dan penegakan hukum. Salah satu contoh dari kerjasama internasional adalah perjanjian internasional. Menurut Konvensi Wina, perjanjian internasional merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh dua negara atau bilateral atau lebih multilateral. Untuk mengadakan hubungan yang sesuai dengan hukum internasional, beberapa bentuk konkret kerjasama internasional yang dilakukan oleh Indonesia dalam menangani kasus kejahatan transnasional dan kaburnya buronan ke negara lain adalah dengan membuat MLA atau Mutual Legal Assistance dan perjanjian internasional dalam hal ekstradisi. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 6. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.